Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Muhammad Miftahul Surur, NIM 213043 dari BI 5C. Di sini pada video kali ini kita akan membahas sedikit, yaitu menelusuri salah satu masa gemilang dalam sejarah peradaban Islam yang terjadi sekitar tahun 650 Masehi sampai tahun 1000 Masehi. Periode ini sering disebut sebagai masa kejayaan Islam atau Islamic Golden Age karena berbagai aspek politik, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Kita juga akan melihat 3 fase utama dalam masa kejayaan ini. Yang pertama ada fase Khilafah Rasyidin atau Khalifatul Rasyidin, dan fase Umayyah, dan terakhir fase Abbasiyah. Dan apa yang menjadi ciri khas masing-masing dan bagaimana kontribusinya dan hikmah apa yang bisa kita ambil untuk masa kini, mari kita bahas sama-sama. Untuk fase yang pertama atau fase Khalifatul Rasyidin, yaitu fase setelah wafatnya Rasulullah SAW, dimulailah pemerintah khalifah yang pertama-tama dikenal sebagai Khalifah Rasyidin, yaitu 4 khalifah utama yang memimpin secara adil dan mencontoh nilai-nilai Islam secara langsung. Ciri khas periode ini yaitu mengutamakan keadilan, terus musyawarah umat, perluasan wilayah awal Islam, penguasaan institusi sosial dan keagamaan. Pada periode ini meskipun waktunya relatif singkat, yaitu sekitar 632 Masehi sampai 661 Masehi, Khalifah Rasyid meletakkan fondasi penting bagi peradaban Islam, yaitu sistem pemerintahan Islam, penegakan hukum syariah, dan penyebaran dakwah ke luar Jazirah Arab. Hikmahnya yang bisa kita petik yaitu bahwa sebuah pemerintahan yang berdasarkan prinsip Islam dan keadilan bisa menjadi model inspiratif untuk kepemimpinan masa kini. Yang kedua ada Khalifah Umayyah. Setelah periode Rasyidah, muncul pemerintahan Khalifah Umayyah yang diperkirakan pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Periode ini ditandai oleh perubahan bentuk pemerintahan menjadi lebih terpusat dan terorganisir serta ekspansi wilayah Islam yang besar, mulai dari Mesir, Afrika Utara, hingga Spanyol. Di sisi lain, bias kekuasaan dan otoritarianisme mulai muncul, namun meskipun terdapat tantangan internal, kontribusi Umayyah terhadap peradaban sangat signifikan. Misalnya, penyebaran Islam ke barat, terus pembangunan infrastruktur dan administrasi serta militer, terus serta pembaruan budaya di wilayah kekuasaan mereka. Adapun peran pentingnya yaitu memperluas cakupan Islam, membuka interaksi antar bangsa dan budaya, terus yang kemudian menjadi landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan berikutnya. Ada hikmahnya yaitu bahwa ekspansi bukan hanya militer, tapi juga sosial kultural, dan pemerintah harus memerhatikan integrasi dan keadilan kelompok non-Arab agar stabilitas tercapai. Yang terakhir atau yang fase ketiga itu Khalifah Abbasiyah. Ini terjadi sekitar tahun 750 Masehi. Khalifah Abbasiyah yang banyak disebut sebagai puncak masa kejayaan Islam. Pada masa awal Abbasiyah, wilayah Islam sangat luas dan pemerintahan mulai mengedepankan pengembangan ilmu pengetahuan, sastra, filsafat, astronomi, kedokteran, dan matematika. Salah satu simbolnya adalah Bait Al-Hikmah di Baghdad sebagai pusat penerjemahan karya-karya Yunani, Persia, India ke dalam bahasa Arab serta riset ilmiah di berbagai bidang. Terus
Namun tak lepas dari tantangan, konflik internal, korupsi, ketegangan etnis dan sosial yang kemudian menjadi faktor dalam melemahnya Khalifah Abbasiyah. Demikianlah gambaran singkat tentang masa kemajuan Islam dari 650 Masehi hingga 1000 Masehi melalui Khalifah Rashida yang meletakkan fondasi, Umayyah yang memperluas cakupan Islam dan budaya, serta Abbasiyah yang mengangkat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam ke level dunia. Semoga kita dapat mengambil pelajaran bahwa kepemimpinan yang adil, penyebaran ilmu dan integrasi budaya adalah elemen kunci dalam membangun masyarakat yang maju. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.